Mas Ilham dekat dengan ibu? Ya dekat. Sangat. Ya bagaimana ya? Ya dekat kok. Ya. Apa saja yang ditularkan ibu untuk Mas Ilham? Kalau Bapak selalu katakan bahwa karakter saya itu memang di antara Bapak dan Ibu. Saya mungkin kalau saya bicara, misalnya di depan umum, kalau saya kasih pidato, atau kasih ceramah, kasih presentasi, banyak orang yang katakan, oh kamu itu kayak Bapak. Mungkin cara bisa bicara, saya menerangkan sesuatu. Tapi dari segi sikap-sikap yang lainnya, misalnya kesabaran gitu ya, mungkin saya lebih kayak Ibu. Saya, ya Ibu tuh orangnya sabar sekali. Saya juga bisa sangat sabar gitu ya. Jadi nggak banyak bicara kalau tidak perlu gitu ya. Jadi saya di antara dua itu mungkin ya. Jadi ada sifat Bapak, ada sifat Ibu gitu. Terutama sabarnya itu. Sabar dan tahu kapan harus mengalah. Oh. Itu penting. Oke. Ya. Oke, pada saat kritis di rumah sakit, Mas Ilham sempat menunggu cukup lama? Kita waktu itu ganti-gantian. Jadi 2 minggu saya, 2 minggu adik saya. Jadi Bapak terus-terusan di situ 2 bulan. Kalau saya ya setiap 2 minggu saya ke Jerman, balik lagi, ke Jerman, balik lagi gitu. Bisa dibilang pasangan ini tuh pasangan yang ideal, romantis, sampai dibuatkan filmnya ya Mas Iya, ya? iya, betul. Kita lihat cuplikannya sebentar. Ada filmnya, sedikit saja kita lihat. Menurut Mas Ilham, film ini cukup akurat menggambarkan. Ya cukup akurat. Ya. Pertama, film ini berdasarkan buku Bapak, yang buku itu ditulis Bapak sendiri. Kemudian skripsinya dikoreksi oleh Bapak 5 kali. Kemudian waktu filmnya di syuting, Bapak itu banyak sekali, sering kali ikut di syutingnya. Sampai cara mereka acting di depan kamera itu dikoreksi di ini di itu. Bapak Detail itu banget Bapak itu. sangat detail. Dan ada di akhir film itu bicara mengenai Bapak mengumpulkan keluarga tadi kan? Iya betul. Itu Mas Ilham juga ada di situ. Itu memang seperti itu kurang lebih. Jadi Bapak sebelum mengumumkan keputusan untuk tidak menyalonkan lagi, jadi Bapak kan tidak dipilih, tapi memang tidak mau menyalonkan lagi. Tidak mau. Tidak mau. Jadi sebelum itu Bapak minta pendapat kita sebetulnya. Gimana kalau kita ya waktu itu semuanya katakan ya memang tepat. Kalau kita tidak. Dengan pertimbangan apa? Ya situasi kondisi politik, kejadian-kejadian yang kita amati, ya gitu kurang lebih. Feeling kita apa itu baik atau tidak. Sebetulnya kami ingin sekali menghadirkan Bapak ke sini. Apa kabar Pak Habibie? Oh, Bapak kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Memang yang harus dijaga adalah kesehatan. Ya, jadi Bapak sudah punya umur mendekati 80, tahun ini 79. Olahraga tidak bisa lagi kayak dulu, nggak bisa. Dulu kan Bapak tiap hari renang, tapi sekarang mungkin sekali seminggu kalau bisa. Tapi itu juga kadang-kadang sulit karena kesehatan gitu ya. Tapi jadi yang paling harus dijaga adalah kesehatan, dan kalau menurut saya juga Bapak itu bukan seorang yang bisa idle gitu ya, maksudnya nggak ada pekerjaan. Harus ada sesuatu yang menyibukkan Bapak, dan itu selalu pasti ada. Sibuk sekali, Bapak itu sibuk sebetulnya ya. Tapi kesibukan itu harus di-manage, nggak bisa kayak dulu gitu ya. Salam untuk Pak Habibie. Akan disampaikan. Sayang sekali nggak bisa hadir di sini. Ya. Terus waktu saya salaman, Ibu Habibie maminya yang bertanya, ini siapa? Bu, saya juga dibawa sama saya jujur, saya juga dibawa, saya juga nggak tahu, belum muncul, saya belum lihat suami saya.